Drama perceraian antara Ria Ricis dengan Teuku Ryan nampaknya akan menjadi kisah yang tak berujung. Ya, hal itu bisa saja terjadi lantaran belum lama ini isi gugatan yang dilampirkan Ricis kini telah bocor di media sosial. Sontak saja, hal itu pun menimbulkan adanya kontroversi yang membuat Teuku Ryan akhirnya angkat bicara dan mengaku sudah ikhlas. Lantas, seperti apa nasib Teuku Ryan dan Ria Ricis ke depannya? Benarkah keduanya akan langsung mendapat pasangannya masing-masing? Kalau aku lihat dua-duanya memang udah lagi ada pendekatan ya dengan seseorang. Dua-duanya lagi tebar pesona kepada seseorang ya. Jadi memang ketika mereka memiliki masalah juga sebenarnya dua-duanya juga memiliki ya ada kedekatan dengan seseorang ya. Jadi kalau aku bilang dua-duanya juga pada akhirnya nanti akan berdekatan dengan seseorang dalam waktu dekat ini. Kalau aku lihat di sini yang berhati lembut yaitu sang wanitanya. Ya. Sang wanitanya yang akan memamerkan dahulu kedekatan dengan seseorang. Yang lelakinya cenderung lebih banyak diam, lebih banyak untuk mengumpat ya, artinya aku bilang menyimpan dulu nih kedekatannya dengan seseorang. Tapi di sini ada ledakan kecemburuan, kemarahan ya, yang memang efek dari perceraian ini juga ada masih merasa kayak kesal ya, sehingga di sini nampaknya sang wanita duluan yang akan memamerkan pasangan barunya. Kalau aku bilang sih lebih mereka enjoy ya. Enjoy artinya gini, efek dari perceraian ini kan yang cowok di sini merasa kayak ya sudahlah, masih banyak juga wanita ya. Kalau dibilang selektif juga enggak sih, lebih kepada mencari siapa yang bisa mengerti aku, yang bisa menjadi tempat curhat dan tempat sandaran aku. Ini buat yang cowok ya, terkesan akan lebih mudah untuk dia untuk mencari pengganti. Dan begitu juga yang wanita juga merasa kayak ya udah, gue tanpa lu juga gue banyak kok gitu yang mau, yang nungguin gitu. Jadi dua-duanya ini sama, dua-duanya itu akan terjadi nanti saling panas memanasin nih, saling memanasin antara kedua-duanya. Ketika satu orang nanti sudah akan muncul kedekatan dengan seseorang, yang satunya pun akan yaitu tadi menunjukkan kemunculannya bersama dengan pasangan yang barunya. Jadi ini akan saling bersaing, akan saling panas memanasi. Apalagi dipicu dari kedua pihak keluarga yang memang, terutama keluarga yang cowok ya, yang memang berasa banget kecewa dan sakit hati di sini. Kalau dibilang rasa trauma, lebih kepada trauma ya. Jadi jatuhnya bukan trauma sih sebenarnya, lebih kepada kesal. Lebih merasa kayak lu tuh tidak bersyukur sudah mendapatkan aku gitu ya, dimana aku menyayangi kamu tapi kamu memperlakukan aku seperti itu. Jadi lebih kepada kekesalan, kemarahan ya, dan juga kecemburuan di sini. Karena memang perceraian mereka ini didasarkan adanya kecemburuan ya, adanya kecemburuan dan isu tentang adanya orang ketiga di sini. Kalau aku bilang sih dua-duanya juga rezekinya lancar ya, seperti kita lihat juga yang perempuan ini juga kan sudah memiliki penghasilan berlebih ya, sebelum menikah juga dia sudah sukses. Yang jelas yang cewek juga nanti semakin banyak ya, semakin sukses. Dan yang cowoknya juga efek dari perceraian ini kan semakin naik nih namanya. Nah ini juga dijadikan dijadikan dia untuk aji mumpung untuk karir kedepannya. Dan nampaknya juga yang cowoknya juga kebanjiran job ya, dan lebih banyak orang simpati kepada yang cowok karena terkesan nampaknya yang cowok ini pendiam ya, diapa-apain diam ya, sehingga lebih banyak bersimpati kepada sang cowok. Jadi ini juga akan berefek kepada mereka berdua, dua-duanya juga memang kebanjiran job. Artinya memang rezekinya lagi deras-derasnya. Efek dari perceraian ini membawa berkah dan rezeki buat mereka berdua. Kalau gengsi iya, tapi kalau untuk sayang ya mereka akan lebih kepada
ya hawanya masih panas ya, ada rasa kemarahan, kebencian, dan ya itu tadi cinta berujung benci. Ya aku rasakan seperti itu. Jadi kalau untuk rasa sayang lebih kepada anak, ya sayang terhadap anak, tapi secara pribadi. Terlepas dari kehebohan yang terjadi, kini keputusan pengadilan telah sah menyatakan bahwa pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan resmi kandas. Dalam hal ini, Teuku Ryan pun menyatakan jika dirinya sudah ikhlas dan legowo melepaskan sang istri dari pelukannya. Terbukti dalam video klarifikasinya, Ryan terlihat sudah rela melepas cincin kawin dari jemarinya meski harus diiringi air mata yang bercucuran. Lantas, seperti apa jawaban Teuku Ryan dalam menyikapi kenyataan pahit yang diterpanya? Dikit aja bang. Bang, bentar aja bang. Bentar aja bang, gimana bang? Ricis dan Ryan kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Ryan. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Ryan adalah keluarga saya. Dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah kangen, sama nyonya kangen gitu ya. Karena udah lama ketemu, nanti mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu dalam waktu dekat insya Allah. Jadi sehat-sehat selalu bahwa kami menyayangi semua keluarga insya Allah. Untuk Ricis, untuk Ryan juga supportnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya, insya Allah karirnya maju, melesat selamat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, insya Allah murah rezekinya, kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana, dan semuanya saling berkasih sayang insya Allah. Nggak ada yang berubah dari keluarga kami, insya Allah kami tetap menyayangi dan support Ryan, dan saya juga sangat yakin gak ada yang berubah dari keluarganya Ryan, tetap support Ryan insya Allah. Bagaimanapun juga ada Moana ya sebagai pengikat di antara kita semua insya Allah. Jadi semangat selalu. Kita serahkan wallahu a'lam bishawab. Ya, itu aja. Allah Maha tahu daripada apa-apa yang kita tidak tahu. Mungkin bisa aja ada perubahan ke arah yang lebih baik. Yang namanya dalam rumah tangga itu kan sebenarnya kuncinya apa sih? Keterbukaan dan komunikasi gitu ya. Saat salah satu mengajukan keinginan tuntutan gitu, pihak yang lainnya pastinya kan mengkonfirmasi, mengafirmasi gitu. Apa yang bisa aku berikan? Kalau kesulitan untuk melakukan sendiri, lalu sebagai tim, kerjasama apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mewujudkan itu? Tapi kalau misalkan dari tuntutan itu lalu di-keep sendiri, tidak diungkapkan keberatannya, kesulitannya gitu ya. Ini kan justru jadi hal yang aneh gitu. Kenapa pada saat pernikahan itu berlangsung, tidak adakah komunikasi di antara mereka? Sampai mereka sulit untuk saling mengungkapkan keberatan satu sama lain, kesulitan satu sama lain gitu ya. Atau bahkan mungkin keinginan satu sama lain gitu.